Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Pada materi yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang ikatan kimia yang sudah dibahas, itu seperti ionik ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari masih ikatan kimia, tapi akan kita pelajari tentang ikatan kimia yang lain ya. Mudah-mudahan para peserta didik ya, terutama yang berada di rumah, masih ingat tentang ikatan ionik yang kita bahas ya. Masuk juga ada contoh dari pemanasan dari contoh senyawa yang memiliki ikatan ionik seperti garam dapur ya, dan juga ada gula pasir itu yang bukan ikatannya ionik ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan mengapa garam dapur itu sangat sulit atau lama untuk meleleh ya, karena memang salah satunya memiliki ikatan ionik ya. Sedangkan gula pasir itu tidak memiliki ikatan ionik ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas tentang ikatan kovalen. Di ikatan kovalen ini dibagi tiga ya. Ada yang disebut dengan ikatan kovalen polar ya, kemudian juga ada ikatan kovalen non polar ya, dan terakhir nanti ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, seperti itu. Kemudian juga ya, yang berikutnya ini ya, tentang ikatan kovalen itu sendiri. Kalau pada waktu yang lalu kita membahas apa itu ikatan ionik ya. Ikatan ionik itu ingat saja ijab kabul ya, serah terima. Serah terima apa? Serah terima elektron. Dan juga cirinya kan salah satunya terjadi antar atom logam dan non logam, karena biasanya atom logam itu melepaskan elektron dan non logam menerima atau menarik elektron. Jadi pada ikatan ionik itu terjadi serah terima elektron. Nah, tapi pada ikatan kovalen itu tidak terjadi seperti itu ya. Yang terjadi adalah ya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, ini. Jadi ikatan kovalen itu ikatan kimia ya, jenis ikatan kimia yang biasanya terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama ya. Nah, jadi berbeda dengan ikatan ionik. Dan juga di sini pasangan elektron yang dipakai bersama itu nanti ada istilahnya disebut dengan PEI ya, pasangan elektron ikatan, dan ada pasangan elektron bebas atau PEB. Nanti kita bahas pada materi tentang bentuk molekul. Nah, kalau ikatan ionik kan salah satu cirinya tadi sudah disebutkan ya, terjadi antar logam dan non logam. Nah, sedangkan untuk ikatan kovalen itu tidak ada yang menyerahkan, tidak ada yang menerima. Jadi dipakai pasangan elektron secara bersama-sama. Maka ciri salah satunya dari ikatan kovalen itu biasanya terjadi antar atom non logam ya. Jadi itu kan beda ya. Dan juga yang pertama tadi ada ikatan kovalen polar ya. Nah, what's the meaning is polar? Nah, sebagai contoh ya, dulu itu ada gambar korek api, mereknya mohon maaf ini polar bear ya. Nah, what's the meaning is polar nih ya, beruang kutub. Nah, dia artinya polar itu sama dengan kutub ya. Jadi kalau ikatan kovalen polar itu apa artinya? Nah, maka dari itu kita akan berikan contoh dulu, dan ini ada tabel keelektronegatifan atau elektronegativitas ya. Kemudian kalian masih mengingat saat kita belajar tentang sifat-sifat dioda ya. Jadi ada jadi atom, ada energi ionisasi ya, yang ketiga ada afinitas elektron, dan yang keempat itu adalah keelektronegatifan atau elektronegativitas ya. Itu jangan dilupakan materi itu, karena terus bersambung ya, termasuk pada materi yang kita bahas sekarang, ikatan kimia ya, terutama ikatan kovalen. Jadi seperti kita lihat di sini ada fluor itu 4,0, dia paling elektronegatif.
Jadi fluor itu paling kuat menarik elektron dari atom lain ya. Dan juga ada hidrogen nanti ya. Nah ini hidrogen 2,2 ya. Kemudian juga ada oksigen misalnya 3,5 ya. Kemudian ada klor 3,0. Nah itulah daftar harga dari elektronegatif. Jadi semakin besar angkanya maka dia semakin kuat untuk menarik elektron ya dari atom yang lain. Ini sebagai contoh ya. Nah di dalam ikatan kovalen juga ikatan ionik dulu kita tetap menggambarkan yang namanya rumus Lewis atau rumus elektron ya, atau struktur Lewis. Kita ingat kaidah oktet. Artinya ingatkan lagi bahwa ikatan kimia terjadi itu supaya stabil. Arti stabil menurut kaidah oktet ya, konfigurasi elektron terluarnya atau FV-nya ya, elektron valensinya harus sama dengan 8. Nah itu ingat ya, sudah dijelaskan. Ada ikatan kimia dulu, ada ikatan ionik, ingat. Kita tetap menggambarkan rumus Lewis. Sebagai contoh di sini ikatan kovalen polar ya. Apa artinya? Kita berikan contoh ya. Ini hidrogen ya, konfigurasi elektronnya kan artinya 1 ya, artinya menggambarkan rumus Lewis itu kan elektron valensinya 1. Misalkan ini ya, ada elektron untuk hidrogen. Dan klor elektron valensinya kan 7 itu ya, FV-nya 7, artinya nanti digambarkan pada rumus itu ya, elektron nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu ya. Jadi ada 1 elektron yang belum berpasangan. Hidrogen juga sama ya. Nah, karena itu nanti ya, ini kita tuliskan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 1 sudah berpasangan dengan hidrogen ya. Nah, maka ini nanti disebut dengan ikatannya kovalen polar ya. Nah, mengapa? Nah, di klor lebih elektronegatif. Jadi kalau kita lihat elektronegativitas klor itu 3,0, sedangkan hidrogen 2,2. Artinya ada selisih, ada perbedaan elektronegativitas ya, tinggal dikurangi aja. 3,0 kurangi 2,2 ada 0,8. Berarti ada perbedaan elektronegativitas. Karena klor lebih elektronegatif ya, di gambarannya klor akan menarik elektron dari hidrogen ke kutubnya ya, maka terjadi ikatan. Ini misalkan ini adalah klor ya, lebih elektronegatif, dia akan menarik elektron dari hidrogen sebelah sini, maka akan ditarik oleh klor, terjadi ikatan, maka dia disebut dengan ikatannya kovalen polar begitu. Polar itu kutub ya, jadi ditarik ke kutubnya ya, karena klor lebih elektronegatif maka dia akan lebih menarik elektron dari hidrogen untuk dijadikan ikatan tersebut, ikatan kovalen polar. Jadi pemakaian elektron secara bersama-sama, tapi karena ada perbedaan elektronegativitas maka akan ditarik ke salah satu kutub ya. Dalam hal ini contohnya adalah klor ya, seperti itu. Ini juga digambarkan ya seperti ini ya, kalian bisa pelajari ya. Jadi ciri dari ikatan kovalen polar itu tentunya 1, terjadi antar atom non logam ya. Yang kedua ada perbedaan elektronegativitas. Jadi artinya kalian juga harus mengetahui daftar harga, atau kalau di dalam soal nanti akan diberikan ya harga dari elektronegativitasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang lain ya, masih ikatan kovalen polar. Misalnya ada hidrogen dengan klor ya. Rumus Lewisnya seperti biasa kita buat. Elektron valensi untuk fluor itu kan 7 ya. Maka kita buatkan 7 ya, sama dengan klor tadi 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7. Hidrogen kan cuma 1 yang ini ya. Nah itu. Jadi nanti juga sama yang klor yang ini 1 ya, 2 dan 3, 4, 5, 6. Nah ini sudah berikatan
dengan hidrogen ya. Karena fluor juga tadi harganya berapa nih, elektronegativitasnya 4,0, wah lebih kuat menarik elektron ya daripada hidrogen yang 2,2. Berarti terjadi perbedaan 4,0 kurangi 2,2 1,8. Jadi ada perbedaan elektronegativitas. Maka otomatis elektronnya dari hidrogen akan ditarik ke kutubnya fluor, terjadi ikatan, maka disebut ikatannya kovalen polar. Nah, karena itu seperti tadi HCl ya, HF, ini contoh-contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar. Ingat ya. Nah, contoh yang lain seperti H2O juga sama ini. Di H2O kan hidrogen tetap satu ya, elektron valensinya. Kemudian juga untuk oksigen berapa? Fe-nya 6 ya. Kalau kita tuliskan 1 ya, 2 ya, kemudian ini 3, 4. Misalkan di sini aja kita simpan, atau di sebelah sini 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kita pasangkan. Jadi artinya ini juga sama kan. Jadi 2 sudah dipasangkan elektron dari oksigen ya, berarti tinggal 4 lagi kan, 1, 2 misalkan 3, 4. Jadi H2O juga termasuk contoh senyawa yang ikatannya kovalen polar ya. Dan juga ya, nanti kita akan belajar dari model molekul ya seperti ini. Tapi khusus dalam bentuk molekul kita belajarnya contoh seperti ini ya. Ini adalah molimut ya, molimut. Jadi untuk menggambarkan misalnya yang hitam itu adalah menggambarkan atom karbon ya, yang merahnya ini untuk atom oksigen ya. Jadi ini salah satu bentuk dari bentuk molekul CO2 ya, ini C, ini O, ada 2. Jadi kita akan belajar khusus mengapa seperti ini bentuknya ya. Contoh yang lain misalnya seperti ini juga sama ya. Nah seperti ini ya, ini adalah bentuk molekul dari CH4. Jadi ini atom C yang hidrogennya yang putih ya. Nah seperti itu. Ini berkaitan nanti dengan elektron valensi ya. Nah, oke, nanti dijelaskan ya.